Bab 1091-1095. Bab 1091, aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Tangan Xiao Yan sedikit melengkung. Sebuah kekuatan hisap menarik air liur transformasi tubuh bodhisattva dari kotak batu giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh Little Fairy Doctor. Setelah itu melilit air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika nyala api melakukan kontak dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, ia segera mulai menggeliat seolah-olah telah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari nyala api. Xiao Yan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi itu perlu menjalani sedikit penyempurnaan oleh api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Api hijau putih bergejolak bahkan lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva bertahan 2 hingga 3 menit sebelum secara bertahap berhenti bergoyang. Hah! Xiao Yan mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari api setelah pemurnian selesai. Namun, dia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva secara bertahap mengungkapkan banyak partikel seperti debu berwarna hijau zamrud. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik-manik hijau zamrud seukuran telapak tangan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sedikit bergetar begitu manik-manik hijau zamrud terbentuk. Segera, manik ini jatuh dan digenggam oleh tangan Xiao Yan. Manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, itu terasa agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang ketika seseorang memegangnya di tangannya. Ini, benih bodhisattva. Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat manik hijau zamrud, yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti hati bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon purba bodhisattva. Namun, barang langka semacam ini sama langkanya dengan hati bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Kendapan di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar dapat membentuk benih bodhisattva. Mata Xiao Yan berkedip cepat saat dia tiba-tiba mengerti. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva, seseorang akan memperoleh kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Sebuah kegembiraan melintas di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkannya untuk mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh Doujun Elite karena hati bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan saat seseorang maju ke kelas Douseng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit Doujun menerkamnya seperti ngengat yang tertarik pada api. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apa-apa setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati menempatkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga. Jika kata itu menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua Douzuns, yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Xiao Yan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Kalau tidak, dia akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, dia mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna hijau zamrud dari api. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekannya ke perut bawah halus dokter peri kecil. Air liur transformasi tubuh bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya.
Warna hijau zamrud, yang dipenuhi dengan kehidupan, segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh Little Fairy Doctor. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancarkan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Memang layak menjadi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh bodhisattva telah melebihi harapannya. Selanjutnya akan menyelesaikan kekuatan racun sedih. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah serius. Dia melengkungkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Mengikuti kedatangan jari-jarinya, nyala api hijau putih, yang mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera terbelah, membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, ia membawa sedikit suara gemericik saat ia masuk ke pusaran racun abu-abu. Gas beracun berwarna abu-abu, yang dipenuhi aura mematikan, langsung bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan bergejolak dengan gila-gilaan. Saat bergejolak, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan hidup yang terkandung di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil, edarkan Douki Anda dan tekan gas beracun. Ubah itu menjadi poison dan Xiaoyan segera berteriak keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil memulihkan kesadarannya setelah teriakan dari Xiaoyan ini. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan douki-nya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison dan sejak saat itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang perkasa. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan ganas di hadapan gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Boom! Tabrakan gas beracun dan energi liar semacam ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara teredam yang dalam. Energi di dalam monster core dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap racun yang menyedihkan. Seiring dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun sedih yang perkasa melonjak tanpa henti ke dalam monster core yang bundar. Karena semakin banyak douki yang melonjak ke dalamnya, ukuran monster core itu menyusut dengan lambat. Terima kasih surga. Xiaoyan berseru di dunia luar ketika dia merasakan adegan tertib yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, kelelahan muncul di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya ambruk. Segalanya tampak berjalan mulus. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah poison dan terbentuk, gas Wuffle Poison akan sepenuhnya berada di bawah kendali Little Fairy Doctor. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiaoyan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan untuk dokter peri kecil, ada aura dingin yang menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es yang jauh dari kota Ye. Kamu pergi dengan 54 orang, namun kamu adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini pertanggungjawaban yang kamu bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di atas tahta sedingin es di aula sedingin es. Sepasang mata tanpa emosi melirik pria tua yang merayap di tanah di dalam aula. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan rasa dingin di dalam aula melonjak. Kepala lembah, seluruh masalah ini tidak terkait dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporan. Ada seorang elit Douzun di grup itu. Bawahan ini bisa dianggap beruntung karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di tanah aula mengangkat kepalanya. Dia secara mengejutkan adalah penatua Tianxi yang telah melarikan diri dari tangan Tian Huo Zunze. Douzun. Berapa banyak bintang Douzun? Sebuah riak muncul di mata sosok manusia di atas tahta yang sedingin es ketika dia mendengar ini.
Dia seharusnya hanya menjadi bintang 1 Douzun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tidak heran dia bisa mengubah Tianxi menjadi keadaan yang menyedihkan. Dia adalah Douzun bintang 1. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, dia akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyum tersungging di wajah lelaki tua itu. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut Douzun. Hanya 1 bintang ya. Sosok manusia di atas tahta sedingin es itu sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangannya yang besar. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara lemah, diri yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah Douzun bintang 1, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membuat diri yang mulia ini menyerah. Apakah Anda tahu kemana kelompok itu menuju? Petik 2. Tianxi menggelengkan kepalanya dengan sedikit malu ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di singgasana es mengerutkan kening ketika dia melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar, perlahan meresapi aula. Dia gemetar di bawah rasa dingin yang menakutkan yang bahkan akan menyebabkan Douqi membeku. Cek, Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami menyadari di mana kelompok orang itu. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara dentang logam samar dipancarkan dari dalam. Aula jiwa, Anda benar-benar telah datang ke lembah sungai es saya, tamu yang sangat langka. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es merasa sedikit pun terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Tes. Ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target Hall of Souls kita. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Bagaimana menurut Bing Zunze? Tawa aneh terpancar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai esku. Kami akan menyerahkan yang lain padamu, sosok manusia di singgasana sedingin es perlahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah dimuntahkan dari napasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Cek tes, kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiaoyan di aula besar yang sedingin es, ruang wormhole di ujung jauh wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan beberapa suara, swosh, dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuhan yang kuat meludah seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak dengan cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara sosok-sosok hitam ini adalah di kelas Do Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka beralih ke dua pria tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi ketika aura mereka yang luas dan perkasa menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli yang memproklamirkan diri gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut ke ruang yang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata yang terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka muncul di mata mereka. Banyak tatapan tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Pakar Douzong berlutut dan menyambut sementara elit Douzuns menundukkan kepala mereka. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar ingin tahu, otoritas tertinggi mana yang memiliki kehebatan seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu.
Ruang yang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan berjalan melalui ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak halus dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat itu sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah diangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyum. Senyum yang bisa merusak kota. Xiao Yan GG. Dengan Sun Er di sekitar, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Bab 1092, Manik Inti. Banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah memiliki bentuk yang sebenarnya, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiao Yan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula putih pucat karena tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat, mulus. Jelas, tubuhnya ini, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiao Yan menyapu sekitar sebelum mereka berhenti di perut bagian bawah yang halus dari dokter peri kecil. Pada saat ini, energi yang melonjak terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke tempat itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di hadapan penyusutan ini, tubuh telanjang dokter peri kecil tampak seperti batu giok hangat saat perlahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia muncul seperti peri di langit, memberinya perasaan suci. Mata Xiao Yan menyapu lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menolak daya pikat ini ketika itu menyebar pada waktu yang tidak terduga. Itu seperti seorang dewi di hati seseorang yang tiba-tiba mengungkapkan penampilan yang mempesona di depan dirinya sendiri. Itu seperti pesona yang tiba-tiba dilepaskan. Mata Xiao Yan mengamati hidungnya sementara hidungnya mengamati jantungnya. Ini berlangsung sesaat tapi Xiao Yan masih tidak bisa memfokuskan pikirannya. Segera, dia tertawa pahit. Dia mengeluarkan jubah besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh cantik dokter peri kecil. Dia juga pria biasa. Yang terbaik adalah mengurangi godaan seperti itu. Seseorang akan cacat secara psikologis jika terlalu banyak. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Matanya mengembara ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu halus menyebabkan dia menyipitkan matanya. Dengan duduk di dalam altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari cerah lain yang mengelilingi mereka. Saat ini, bagian dalam tubuh dokter peri kecil dapat dianggap telah memasuki keadaan teratur. Selama dia mengompres uap Wuful Poison ke dalam Monster Core, dia akan berhasil membentuk Poison dan proses ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa bantu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk dilakukan Xiao Yan di tempat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk Poison dan sebelum dia bisa bersantai. Lagi pula, metode Poison dan ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pengalaman dengan. Xiao Yan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menghentikannya di lubang tak berdasar di dalam altar. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya, dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya melayang ke dalamnya, hanya untuk melihat kegelapan yang tak berujung. Selain penciptanya, kemungkinan tidak ada yang tahu kemana arah lubang ini. Energi afinitas api di dalam memang sangat padat. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi memancarkan bibit api inti. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa dia tertarik pada Sun Flame dari altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiao Yan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia mengeluarkan tangisan lembut dan kekuatan isap keluar dari tangannya. Setelah gelombang gaya hisap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik ke atas. Akhirnya, itu tersebar. Namun, yang disebut bibit api inti tidak muncul. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera tertawa dingin.
Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengeluarkan sedikit pun bibit api inti. Xiao Yan memutuskan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan hisap dan gelombang demi gelombang energi afinitas api yang padat terus dipancarkan dari lubang di tanah. Namun, apa yang disebut bibit api inti masih belum muncul. Kekuatan hisap gila semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiao Yan merasa agak tidak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Setelah tangannya digeser ke samping, segumpal bibit api berwarna merah darah yang sangat kecil keluar dari lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos ketika melakukan kontak dengan sinar cahaya di atas. Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Orang bisa mendengar suara engah saat gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat api di depannya. Nyala api itu berwarna putih bersih, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan benang darah seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mereka adalah pembuluh darah api ini, menutupi tubuhnya. Ini adalah api matahari. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lainnya. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Sun Flame ini jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flames biasa. Karena tidak memiliki karakteristik kekerasan, itu mungkin tidak kuat dalam hal menyerang, tapi itu sangat cocok untuk digunakan untuk memurnikan pil. Bagaimanapun, itu sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Saya ingin tahu apakah Sun Flame ini dapat memelihara keterampilan penciptaan api saya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan ketika dia melihat api putih ini. Saat ini, Life Transformation Flame hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk teratai api pemusnahan. Jika api matahari ini juga dapat diubah menjadi makanan untuk api transformasi kehidupan seperti api binatang lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu tanpa bayaran. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap Sun Flame ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan dengan mudah memperbaikinya. Setelah itu, nyala api itu bergabung dengan api transformasi kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika Sun Flame bergabung dengan benih api, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan benih api berkembang secara signifikan. Pembengkakan semacam ini jauh lebih besar daripada ketika dia menyerap beberapa Beast Flames biasa. Sebuah kegembiraan melintas di hati Xiao Yan ketika dia merasakan efek unik dari Sun Flame ini. Sun Flame ini tidak sesulit untuk dijinakkan seperti Beast Flame. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Jika ada dalam jumlah besar, adalah mungkin untuk mengolah benih api transformasi kehidupan ini. Setelah memikirkan bagaimana teratai api pemusnahannya akan memiliki sumber daya yang cukup untuk dilepaskan tanpa khawatir setelah penguatan api transformasi kehidupan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat panas. Matanya tiba-tiba beralih ke lubang di tanah di depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Hisap ini berlanjut selama lebih dari 20 menit sebelum gumpalan benih api berwarna darah muncul dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiao Yan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk Sun Flame. Setelah merasakan manfaat dari Sun Flame ini, Xiao Yan menjadi sangat senang sehingga dia tidak lagi lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa mengeluarkan bibit api inti dari lubang di tanah. Namun, metodenya ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah kehabisan bibit api inti. Setelah disedot paksa 5 atau 6 kali, bibit akhirnya berhenti muncul. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengisap, bahkan sampai dia berkeringat, tidak ada satupun bibit api yang keluar. Apakah itu benar-benar tersedot kosong? Xiao Yan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat lubang di tanah, yang kosong dari aktivitas apapun, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan merajut alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual yang agung perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kecil saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera merasakan panas yang luar biasa setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing.
Hati Xiaoyan menjadi dingin saat dia merasakan kegugupan ini. Ada racun api yang begitu padat di bagian dalam lubang ini. Terlebih lagi, racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Tepat ketika Xiaoyan ragu untuk menarik kekuatan spiritualnya, sebuah lampu merah tiba-tiba berkedip di bagian terdalam dari lubang hitam gelap. Hah! Lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiaoyan. Segera, dia mengeluarkan teriakan terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah berkedip-kedip. Kecepatan bolak-balik dari kekuatan spiritual sangat cepat. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di depan pemandangan spiritual Xiaoyan. Cahaya merah dipancarkan dari sekelompok cairan merah darah yang tidak diketahui, lengket. Cairan ini berbentuk lingkaran dan ukurannya secara kebetulan tertutup di dasar lubang. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Xiaoyan menghirup udara saat tatapannya mendarat di cairan merah darah yang lengket. Cairan lengket seperti padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit api inti. Mereka semua telah diblokir di tempat ini. Petik 2. Xiaoyan juga memperoleh pemahaman setelah melihat kumpulan cairan merah darah ini. Namun, dia tidak punya pikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan keras. Jika dia menyentuhnya sedikit saja, sisanya juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan kekuatan spiritual ini pun tidak akan bisa melarikan diri dari lubang di tanah ini. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, bagaimanapun, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini adalah... Jiwa Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah cahaya berwarna merah itu, hanya untuk melihat bahwa ada manik-manik merah seukuran ibu jari yang tergantung di dalam cairan berwarna darah yang lengket. Manik merah darah itu mungkin tidak besar, tetapi sekilas, itu tampak seperti manik api dengan nyala api yang menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual. Xiaoyan terkejut saat dia melihat manik berwarna merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Manik inti. Bab 1093, dapatkan. Manik inti. Biasanya, itu disebut core fire bed. Itu adalah semacam manik energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manik-manik semacam ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Ada desas-desus bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 akan menggunakan manik api inti yang legendaris ini. Korbet yang legendaris ini biasanya tersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat sulit ditemukan. Namun, ketika beberapa gunung berapi meletus, manik inti yang tersembunyi jauh di dalam mungkin dimuntahkan. Biasanya, sebagian besar korbets di tangan individu tertentu diperoleh dengan metode ini. Sangat jarang bagi seseorang untuk secara pribadi menemukan manik inti ini jauh di bawah tanah seperti yang baru saja dilakukan Xiaoyan. Jantung Xiaoyan tanpa sadar berdetak sedikit lebih cepat saat melihat korbet ini. Dia juga mengerti betapa langkanya korbet. Selain itu, korbet juga merupakan bahan utama dalam menyempurnakan core lightning bed. Core lightning bed bukanlah pil obat. Sebaliknya, itu adalah penyempurnaan yang menggunakan formula yang sangat tidak lazim. Itu merujuk pada semacam metode pemurnian yang aneh untuk memperbaiki korbet. Jika penyempurnaan berhasil, itu akan membentuk core lightning bed. Benda ini tidak dapat dikonsumsi oleh seseorang, tetapi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Douzun setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati jika mereka dipukul langsung oleh benda ini. Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan penyempurnaan core lightning bed ini saat mencari melalui formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia telah mengingatnya karena kekuatannya yang mengejutkan. Setelah tiba di dataran tengah, Xiaoyan berpikir untuk membuatnya. Namun, dia hanya bisa menempatkan pemikiran ini di dalam hatinya karena sulitnya menemukan korbet. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan diberkati hari ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi semacam kartu truf yang mematikan. Xiaoyan fokus pada manik merah menyala di dalam energi lengket merah darah. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan godaan di dalam hatinya. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya. Itu bermanfaat untuk mengambil sedikit risiko untuk harta unik seperti korbet.
Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Kekuatan spiritual melekat pada cairan lengket berwarna merah darah. Meskipun masih ada jarak, energi liar dan kekerasan yang terkandung dalam cairan masih menyebabkan beberapa bentuk riak di kekuatan spiritual Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan sedikit riak di jiwanya. Hatinya terfokus pada manik merah menyala itu saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Setelah pemeriksaan visual, Xiao Yan mengerti bahwa energi liar dan kekerasan dalam cairan lengket ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang terputus-putus. Seseorang bisa menggunakan kekuatan pancaran di permukaannya untuk mengidentifikasi tingkat kekuatan ini. Gugusan cairan lengket berwarna merah darah ini samar-samar memancarkan cahaya yang bergelombang. Kecerahan dan kegelapannya yang terputus-putus telah menjadi satu-satunya sumber cahaya dari lubang tak berdasar ini. Kekuatan spiritual Xiao Yan berlama-lama di tempat ini seperti ular berbisa dan tidak bergerak. Kekuatan spiritual yang tak terlihat perlahan bergoyang. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, cahaya api yang berulang kali berkedip di permukaan cairan lengket itu tiba-tiba turun ke tingkat yang paling redup. Saat cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup, kekuatan spiritual yang bertahan di atasnya seperti macan tutul saat menerkam mangsanya. Itu berubah menjadi kilatan petir saat ditembakkan. Engah. Kecepatan kekuatan spiritual sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, itu telah masuk ke dalam cairan berwarna merah darah. Suara, engah, sedikit muncul saat kekuatan spiritual menyerbu ke dalamnya. Xiao Yan tampaknya telah menerobos magma saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan cairan lengket. Perasaan panas yang membakar terkikis menuju bagian terdalam dari jiwa Xiao Yan. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari api surgawi, jadi panas yang membakar semacam ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya dalam waktu singkat. Jenis panas yang membakar ini berlanjut untuk waktu yang singkat sebelum kekuatan spiritual Xiao Yan menyerang Corbett. Kekuatan spiritualnya melengkung seperti kilat dan langsung berbalik. Akhirnya, itu dengan liar melesat ke arah pintu keluar lubang tanah. Ledakan. Corbett baru saja keluar dari cairan lengket berwarna darah ini, setelah disapu oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, ketika cairan itu sepertinya merasakan sesuatu. Gelombang energi ganas dan liar yang menakutkan berubah menjadi banjir berwarna darah saat mengejar kekuatan spiritual yang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa setelah merasakan energi panas yang ditransmisikan dari belakang. Jika dia terkena energi liar dan kekerasan dalam ruang yang begitu sempit, kemungkinan jiwanya akan hancur di tempat. Segera, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Dengan suara, swoosh, dia menyerbu ke pintu keluar dari lubang tanah. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Namun, banjir berwarna darah di belakangnya juga sama cepatnya. Itu mengikuti dari belakang saat ia bergegas. Selama pengejaran ini, pintu keluar lubang di bagian atas akhirnya mengungkapkan sedikit cahaya. Xiao Yan menguatkan pikirannya saat melihat ini. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Detik berikutnya, dia keluar dari lubang sempit di tanah. Kekuatan spiritual keluar dari lubang dengan cara seperti kilat dan memasuki titik di antara mata Xiao Yan. Corbett ditangkap oleh Xiao Yan di telapak tangannya. Xiao Yan meringkuk tangannya setelah jiwa kembali ke tubuhnya. Kekuatan isap melonjak keluar dan tablet batu hitam gelap di sampingnya segera bergeser dengan suara gemuruh. Setelah itu, dengan cepat menutupi lubang di tanah. Ledakan. Tablet batu hitam gelap baru saja menutupi lubang ketika bergetar hebat. Namun, tablet batu hitam ini jelas terbuat dari bahan yang luar biasa. Itu mampu memblokir serangan energi liar dan ganas. Desir, desir. Sementara tablet batu menghalangi serangan itu, sinar cahaya di sekitar altar tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semuanya mendarat di tablet batu. Tablet itu seperti mahkota yang sangat berat karena menekan lubang dengan kuat. Dengan bantuan sinar matahari, getaran tablet batu perlahan berkurang. Sesaat kemudian, itu berhenti. Xiao Yan, yang menunggu dengan sungguh-sungguh di samping, akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar tablet batu itu menjadi sunyi. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melirik tablet kuno ini. Tiba-tiba memiliki efek menekan. Itu benar-benar dekat. Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat saat dia berada di dalam lubang sebelumnya,
kemungkinan dia bisa melupakan untuk mendapatkan Corbett. Jiwanya bahkan mungkin berakhir menderita cedera serius. Setelah secara bertahap menenangkan kondisi mentalnya yang berfluktuasi, Xiao Yan buru-buru melirik dokter. Peri kecil di sampingnya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak diganggu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan perlahan membuka tangannya. Manik merah menyala tergeletak di dalamnya. Ini adalah Corbett ya? Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Perasaan panas menyebar dari Corbett. Dengan memegangnya, Xiao Yan terkejut menyadari bahwa energi afinitas api di sekitarnya tampaknya samar-samar berkumpul di sekitar tubuhnya. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat dia merasakan sedikit perubahan energi di sekitarnya. Corbett ini memiliki efek ajaib menarik energi afinitas api di sekitarnya. Bukankah dia akhirnya bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia berlatih di masa depan? Ini layak menjadi Corbett. Ini memang misterius. Xiao Yan bermain dengan manik merah menyala di tangannya. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia terlalu menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Sayangnya, saya tidak dapat dengan mudah menyingkirkan tablet batu itu sekarang. Namun demikian, tanpa cairan lengket yang menghalangi jalannya, bibit api inti akan muncul sekali lagi. Kecepatannya menciptakan api matahari juga harus meningkat. Xiao Yan bermain dengan Corbett sejenak sebelum memutar kepalanya kembali ke tablet batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit menyesal. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan Sun Flame di tempat ini untuk mengolah dan memperkuat benih api Life Transforming Flame. Tepat ketika Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal, seberkas cahaya tersebar dari langit dan secara kebetulan mendarat di Corbett di telapak tangannya. Engah! Corbett merah menyala tiba-tiba bergetar di bawah cahaya yang bersinar. Segera, sedikit suara muncul. Api putih pekat tiba-tiba melengkung dan naik dari core Firebed. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia baru saja akan membuang api di tangannya sebagai refleks ketika dia melirik core Firebed di bawah api berwarna putih ini. Matanya segera membeku, ini adalah Sun Flame. Bagaimana itu bisa mengalami transformasi seperti itu tanpa bibit api inti? Petik 2. Xiao Yan merajut alisnya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tinjunya tiba-tiba menghantam telapak tangannya. Itu benar, Corbett ini telah menyerap core fire settling dalam jumlah yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Itulah mengapa ia memiliki reaksi seperti itu setelah melakukan kontak dengan sinar matahari. Itu telah berubah menjadi sumber api matahari ini. Dengan kata lain, selama energi di dalam Corbett ini tidak habis, ia akan dapat terus menciptakan Sun Flames. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan yang luar biasa meskipun dirinya tenang. Jika ini benar-benar terjadi, benih api Life Transformation Flame di tubuhnya akan berakhir dengan sumber makanan yang tak ada habisnya. Selain itu, dia juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena dia tidak perlu berlarian mencari berbagai Beast Flames. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. Xiao Yan membuka mulutnya. Pada saat ini, benar-benar terlalu praktis untuk mendapatkan Corbett. Xiao Yan menghirup beberapa napas dan menenangkan dirinya secara bertahap. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuh indahnya masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia secara bertahap mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia mulai menyerap Sun Flame yang diciptakan oleh Corbett. Dengan Corbett, penguatan Life Transforming Flame hanya masalah waktu. Seluruh pikiran Xiao Yan terfokus pada menyerap api matahari selama hari-hari berikutnya. Di tengah penyempurnaan di mana makan dan istirahat dilupakan, api transformasi. Kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan ini. Ketika Xiao Yan tenggelam dalam kegembiraan api transformasi kehidupan yang menguat dengan cepat, iklim tropis kota Ye sepanjang tahun tiba-tiba menjadi beku suatu hari nanti. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan tatapan terpana dari orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat salju yang perlahan turun di seluruh kota, akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia melompat ke tempat yang tinggi, melihat keluar kota, dan segera menjadi terpana. Orang bisa melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Sosok-sosok putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka.
Itu adalah bunga salju yang indah dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Lembah Sungai Es, Bab 1094, Pertempuran Besar yang akan segera terjadi. Banyak orang di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura yang luar biasa dan dingin yang mengejutkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka memengaruhi lingkungan kota Ye. Suhu yang turun di dalam kota dan kepingan salju yang berhamburan secara mengejutkan merupakan hasil dari aura dingin yang agung. Ini semua orang dari lembah Sungai Es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Formasi mereka apakah ini menakutkan? Petik 2. Jangan bilang mereka mengejar klan Ye. Omong kosong, status lembah Sungai Es jauh lebih besar dari klan Ye atau bahkan kelima klan besar. Mengapa mereka mengingini klan Ye? Kalau begitu, apakah menurutmu mereka memanggil kekuatan sebesar itu hanya untuk datang ke kota Ye untuk bermain? Petik 2. Petik 2. Karena kedatangan tiba-tiba pasukan besar lembah Sungai Es, yang datang dari segala arah, kota Ye menjadi gempar besar. Mereka tidak mengerti orang seperti apa yang bisa membuat salah satu dari 3 lembah besar, lembah Sungai Es, untuk dilewati dengan kekuatan sebesar itu. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami. Akhirnya perlahan berhenti ketika telah menyebar di sekitar radius 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini, kota Ye benar-benar terkepung. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Kamu klan, serahkan wanita racun yang menyedihkan dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk, suara tua yang samar perlahan ditransmisikan ke seluruh kota, didorong oleh Douki yang kuat. Akhirnya, itu terdengar jelas di samping telinga semua orang. Nona racun yang menyedihkan. Mereka ada di sini karena nyonya racun yang menyedihkan. Tidak heran. Tidak terduga bahwa nyonya racun yang menyedihkan ada di klan Ye. Orang-orang ini benar-benar berani. Keributan di dalam kota menjadi sangat tenang ketika mereka mendengar suara tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah Sungai Es mengejar klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah Sungai Es tidak mungkin menyakiti orang yang tidak bersalah selama yang lain tidak bertindak sembarangan. Beberapa sosok putih perlahan berjalan di udara dan tiba. Setelah itu, mereka berhenti berjalan dan menyapukan pandangan mereka ke kota dengan acuh tak acuh. Setelah itu, mata mereka berhenti di pusat kota tempat klan Ye berada. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah Si Tian, yang telah melarikan diri dengan menyedihkan dari tangan Tian Huo Zun Ze saat itu. Beberapa tetua lembah Sungai Es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian wol berwarna putih. Pria tua itu memiliki rambut putih dan senyum hangat tergantung di wajahnya. Bahkan mata Tianxi akan mengandung rasa takut ketika dia melihat orang ini. Menyusul kemunculan kelompok Tianxi, kegemparan lain muncul di dalam kota. Banyak seruan bergema di tempat itu. Itu Tianxi dari lembah Sungai Es. Tidak disangka bahkan dia datang kali ini. Kamu benar-benar buta. Yang Anda lihat hanyalah Tianxi, tetapi Anda gagal mengenali makhluk hebat di sampingnya. Petik 2. Itu adalah penatua pertama lembah Sungai Es, Tian Xuangzi. Ini, lembah Sungai Es bahkan telah mengerahkannya. Dikabarkan bahwa Tian Xuangzi ini maju ke kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Lembah Sungai Es benar-benar memasang harga yang lumayan untuk menangkap wanita racun yang menyedihkan ini. Sementara kota itu gempar, interior klan Ye juga sangat gelisah. Semua anggota klan Ye sedang melihat barisan di langit dengan ekspresi terkejut, terutama Ye Zong dan beberapa sesepuh. Wajah mereka putih pucat. Tian Xuangzi, Tianxi. Mulut Ye Zong sedikit bergetar. Salah satu dari orang-orang ini sudah cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama, klan Ye ini. Wanita racun yang menyedihkan. Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita racun yang menyedihkan? Seorang penatua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik. Orang-orang di sisinya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiao Yan? Nona racun yang menyedihkan ada di antara mereka. Ye Zong dan beberapa tetua lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tubuh mereka gemetar. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Untuk apa panik? Bukannya kami meminta Anda untuk bertarung sampai mati bersama mereka.
Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Ye Zong mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok tua perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tian Huo Zunze. Ye Zong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tian Huo Zunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah nasib yang paling menyedihkan. Tian Huo Zunze meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan. Pandangannya seolah menembus udara saat berhenti pada pria tua berpakaian katun putih di samping Tianxi. Dou Zunhu. Mereka masih menemukan tempat ini, Tian Huo Zunze bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sisinya. Tian Huo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap gedung. Tubuhnya berdiri tegak seperti tombak sementara aura tajam dipancarkan secara samar. Melihat penampilannya, siapa lagi selain Xiao Yan? Mereka memang pandai menemukan kita di sini. Bagaimana kabar dokter peri kecil? Tian Huo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiao Yan dan bertanya. Segera. Namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Aku kemungkinan besar akan tertunda oleh orang tua itu, ekspresi muram melintas di mata Tian Huo Zunze. Situasi saat ini bukanlah situasi yang baik. Jika dia ditahan oleh Dou Zun, Tian dia pasti akan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Song. Selain itu, masih ada beberapa tetua lembah sungai es yang sama kuatnya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi berbahaya. Setelah menghela napas pelan, ekspresi kejam tiba-tiba melintas di matanya. Para ahli yang dikerahkan lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka mungkin harus mengeluarkan harga yang mahal jika mereka ingin menghancurkan tulang keras ini. Jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan untuk berhasil. Penatua Ye Zong, yakinlah. Hal ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompok saya. Klan Ye Anda tidak akan terlibat di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan menoleh dan menghadapi wajah putih Ye Zong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Tua Yao, apakah Anda berani bertemu lembah sungai es ini dengan saya? Aku yang dulu bahkan pernah melihat doseng elit saat itu, apalagi barisan seperti itu. Tian Huo Zunze tertawa. Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hatinya. Dia tidak pernah takut melawan siapapun sejak dia tiba di dataran tengah. Hari ini, dia akan membiarkan lembah sungai es ini tahu bahwa mereka perlu menyiapkan satu set gigi yang bagus jika mereka ingin menggiling tulang kerasnya. Kebanggaan Xiao Yan melonjak ke langit saat kakinya melangkah di udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu, dia berhenti tidak jauh di depan kelompok Tianxi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tian Huo Zunze mengikuti dari belakang. Iblis tua Tianxi, kamu melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali. Tak disangka kau telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Kaki Xiao Yan melangkah ke langit saat dia menghadapi si Tian, yang memegang tongkat berbentuk ular, di sisi lain. Dia tanpa sadar mengejek. Ekspresi Tianxi tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Xiao Yan. Dia berkata dengan suara padat, berat, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari kata-kata. Begitu Anda mendarat di tangan saya yang lama akan membuat Anda mengerti apa yang disebut nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Tian Huo Zunze menyeringai sambil mengejek. Melihat Tian Huo Zunze membuka mulutnya, sebuah teror juga melintas di mata Tianxi. Jelas, dia masih memiliki ingatan yang mendalam tentang pertempuran berbahaya terakhir kali. Haha, teman ini seharusnya menjadi orang yang mengalahkan Tianxi, kan? Bolehkah aku menanyakan namamu? Pria tua berpakaian katun putih itu menatap Tian Huo Zunze dan tertawa. Tian Huo, jadi itu sebenarnya Tian Huo Zunze. Saya yang lama adalah penatua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi.
Pria tua itu tersenyum dengan cara yang tampaknya ramah. Namun, matanya berputar saat dia berkata, teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai esku dan nona racun yang menyedihkan. Apakah Anda setuju jika saya yang lama meminta Anda untuk tidak ikut campur? Petik 2. Tian Huo Zunze tertawa, tapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Xuangzi tidak berkurang ketika dia melihat ini. Dia terus berbicara sambil tersenyum, kalau begitu, aku yang lama hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan diri. Tian Huo Zunze membalas senyumannya. Namun, rasa dingin yang samar sudah muncul di matanya. Di mana nona racun yang menyedihkan? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Tianxi merasa sedikit tenang saat melihat keduanya bertukar dada. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil. Dia dengan dingin tertawa, hari ini, lembah sungai es saya telah membentuk formasi penguncian kota di sekitar kota Ye. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Petik 2. Mata Xiaoyan dengan lembut melayang di atas Tianxi. Rasa dingin yang samar juga melintas di matanya yang hitam pekat. Tidak perlu menunda lagi. Hal-hal mungkin berubah jika Anda menunda terlalu lama. Serahkan orang ini padaku. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membuat hal-hal serba salah lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Mata tajam tua Tian Xuangzi menyapu seluruh kota. Segera, dia mengerutkan kening. Instingnya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Xuangzi sekali lagi melangkah di udara kosong. Setelah itu, dia muncul 10 meter dari Tian Huo Zunze. Matanya terkunci pada Tian Huo Zunze. Dia bahkan tidak melirik Xiaoyan. Dia mengangguk. Tatapannya gelap dan kejam saat beralih ke Xiaoyan. Dia tertawa dengan cara yang biadab, berat, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiaoyan tenang. Majestic Douqi mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. Tes, Elder Tianxi, orang ini adalah target dari Hall of Souls. Bolehkah saya tahu apakah Anda bisa menyerahkannya kepada saya untuk ditangani? Saat Tianxi hendak menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba datang dari kejauhan. Setelah itu muncul di langit. Tawa aneh terdengar saat itu terjadi. Ekspresi tenang Xiaoyan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam ini muncul. Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Dia meludahkan, Hall of Souls. Cek, sungguh tidak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Douzong. Mata orang tua itu untuk memilih murid benar-benar bagus. Namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, dia tetap ditangkap oleh pelindung ini. Haha, kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi merah darah, sekali lagi terpancar. Niat membunuh yang mengejutkan keluar dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi. Kedua matanya berwarna merah darah saat suara yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi menyelinap di antara giginya satu kata pada satu waktu. Pelindung. Bab 1095, 3 Perubahan. Setelah merasakan niat membunuh liar yang keluar dari tubuh Xiaoyan, mata seluruh kota terkejut saat mereka menatapnya. Dia juga sedikit terkejut. Segera, dia memikirkan perubahan itu. Tampaknya Xiaoyan seharusnya memiliki semacam dendam dengan Hall of Souls sejak lama. Bukan niat membunuh yang buruk. Itu jauh lebih kuat darimu saat itu, yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan bertindak hebat karena itu. Kabut hitam itu juga berdesir perlahan ketika menatap dengan mata merah darah Xiaoyan. Tawa dingin pelindung Wu segera terpancar. Mata merah darah Xiaoyan menatap tajam pada pelindung Wu. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia menekan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi sedikit serak karena emosinya yang berfluktuasi. Kamu pantas mati. Apakah aku yang lama pantas mati? Tidak terserah padamu sebagai generasi muda untuk mengevaluasi dengan kata-kata arogan seperti itu. Pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata, aku yang lama bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, murid yang tidak berguna ini. Ekspresi Xiaoyan sangat mematikan. Dia melambaikan tangannya dan Earth Demon Puppet, yang memancarkan cahaya perak terang, melintas dan muncul.
Riak muncul di sekitar kabut hitam pelindung Wu ketika dia melihat penampilan boneka setan bumi. Sebuah suara terkejut terpancar, ini sebenarnya boneka. Tidak terduga bahwa setelah bertahun-tahun, Anda masih hanya bisa mengandalkan kekuatan luar. Petik 2. Hihi, pelindung Wu, boneka ini bisa menandingi bintang 8 Dousong. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda dapat menyerahkan boneka ini kepada saya yang lama. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkap bocah ini. Tianxi di sampingnya tersenyum dan berbicara dengan suara samar. Kalau begitu, aku akan merepotkan Penatua Tianxi. Tenang, begitu saya menangkap bocah ini, saya yang lama akan menyerahkannya kepada Penatua sehingga Anda dapat melampiaskan amarah Anda dengan benar. Pelindung Wu tertawa sinis setelah mendengar kata-katanya. Dengan kekuatan pelindung Wu saat ini, dia mungkin tidak takut pada boneka ini, tetapi akan agak merepotkan untuk dihadapi. Dia bisa menghemat banyak usaha jika Tianxi turun tangan dan menahannya. Tenang, aku tidak membutuhkan boneka itu untuk berurusan denganmu. Ejekan melintas di mata Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa pelindung Wu juga menjadi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Berdasarkan tebakannya, dia seharusnya berada di sekitar level bintang 8 Dousong. Kecepatan pelatihan ini cukup bagus. Dari kelihatannya, menangkap Yao Lao kembali ke Hall of Souls benar-benar menguntungkannya. Kekuatan pelindung Wu saat ini hanya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tianxi di sampingnya. Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Orang di depannya adalah orang yang paling dia benci. Jika bukan karena orang ini, Yao Lao tidak akan jatuh ke tangan Hall of Souls dan menderita kepahitan yang tak ada habisnya. Lidahmu setajam sebelumnya. Pelindung Wu tersenyum tipis. Kakinya segera melangkah maju. Suara logam berdentang dipancarkan dari kabut hitam. Segera, rantai logam hitam, dengan kabut hitam yang menempel di atasnya, memanjang dari kabut hitam seperti ular berbisa. Itu mengelilingi tubuh pelindung Wu. Kilatan dingin melintas di ujung rantai. Tenang, kamu akan dapat melihat Yao Chen lagi segera. Pada saat itu, pelindung ini akan memberitahu orang tua itu bahwa tidak seorang pun yang diinginkan Hall of Souls saya akan dapat melarikan diri. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau giok perlahan keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Penguasa yang berat itu sedikit condong saat diarahkan ke pelindung Wu. Xiao Yan berkata, hidupmu akan diambil olehku hari ini. Tes. Pelindung Wu hanya tertawa dengan sikap dingin di hadapan kata-kata Xiao Yan. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang menempel di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Itu segera berubah menjadi kilat saat melesat lurus ke arah Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan erat mencengkeram penguasa berat. Matanya tidak mengandung riak sedikit pun. Kakinya dengan lembut bergeser saat petir berwarna hitam menembus langit, menembak ke arah bahunya. Dentang. Api hijau giok berlama-lama di atas penggaris yang berat. Xiao Yan memutar pergelangan tangannya dan penguasa yang berat itu membawa cahaya api yang panas dan dengan kejam memotong rantai itu. Di bawah suhu tinggi Glazed Lotus Heart Flame, kabut hitam aneh, yang menempel di rantai, dengan cepat menghilang. Huff. Pelindung Wu sedikit terkejut ketika dia merasakan kekuatan besar yang ditransmisikan dari rantai. Segera, dia tersenyum dingin. 10 sosoknya membentuk banyak bayangan. Setelah itu, orang bisa mendengar gelombang demi gelombang suara mendesis dari angin yang deras. 10 rantai berwarna hitam keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar. Pergi. Teriakan lembut terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat dari kabut hitam yang aneh. Itu mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Mata Xiao Yan menyipit saat tombak rantai berwarna hitam menghilang. Kakinya dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah itu, penguasa beratnya tiba-tiba menggambar beberapa busur misterius. Penguasa aliran tubuh 6 gabungan, 6 api gabungan. Afterimages muncul sebagai penguasa berat tiba-tiba diayunkan. Cahaya api muncul di bagian atas penggaris. Setelah itu, ia membawa cahaya penggaris yang tajam dan melesat keluar. Cahaya penggaris baru saja meninggalkan penggaris ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tombak rantai besar menerobos udara dan menampakkan dirinya. Itu membawa angin yang menakutkan saat muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu dengan kejam bertabrakan dengan cahaya penguasa itu. Bang!
Suara keras yang mengejutkan muncul. Riak energi besar dan kuat menyebar dengan cara seperti cincin. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sebagai tubuhnya cepat mundur. Hanya dua bintang Douzong berani bertabrakan langsung dengan pelindung ini. Kamu benar-benar mencari kematian. Pelindung Wu tersenyum lebar. Cahaya hitam di jarinya menyala saat tiba-tiba menekan udara kosong. Membelah. Swosh 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 swosh. Setelah suara pelindung Wu terdengar, riak energi yang menyebar dengan cepat tiba-tiba memancarkan suara angin yang membelah. Segera, 10 sosok hitam tiba-tiba bergegas seperti kilat berwarna hitam. Target mereka adalah semua titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merajut alisnya sedikit setelah merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah terkunci. Namun, pengalaman pertempurannya yang hebat memungkinkannya untuk menghindari kepanikan. Penguasa berat di tangannya menari dan banyak bayangan penguasa muncul dengan cara yang padat, berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Dentang 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 dentang. Rantai berwarna hitam itu menembak ke arah pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Itu segera mengeluarkan suara jernih terus-menerus. Percikan api dengan cepat berkelebat. Di bawah 10 serangan gila rantai hitam, bola pertahanan bayangan penguasa bola mulai menunjukkan tanda-tanda pecah, memaksanya untuk mundur dengan cepat. Bocah ini tidak ada apa-apanya setelah kehilangan bonekanya. Dia tergantung di udara di sampingnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan terus-menerus dikalahkan. Penghinaan melintas di matanya. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang mengikuti serangan gila oleh rantai berwarna hitam. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiao Yan memang kesulitan melawan Douzong bintang 8. Untungnya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kekuatan di permukaannya. Ketika lapisan terakhir bayangan penggaris menghilang, cahaya perak terang melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi banyak bayangan yang mundur dengan cara seperti kilat. Swosh swosh. Rantai berwarna hitam mengikuti seperti bayangan. Bayangan-bayangan itu baru saja muncul ketika rantai ini tiba-tiba tiba dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Namun, untungnya Xiao Yan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiao Yan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah Central Plains? Ini adalah lelucon jika Anda ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatan Anda ini. Kilatan dingin melintas di mata pelindung Wu saat dia melihat Xiao Yan, yang lincah seperti monyet. Dia segera mengeluarkan tawa yang dingin dan mengejek. Cahaya perak melintas di langit, dan Xiao Yan muncul 100 meter jauhnya. Dia benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum ganas kepada pelindung Wu. Segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan pertama. Setelah pembentukan segel, api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan sebelum dengan cepat menarik diri lagi. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak ketika api berwarna hijau menyusut kembali ke tubuhnya. Teknik rahasia, keterampilan yang tidak penting. Petik 2. Pelindung Wu mengeluarkan senyum gelap dan dingin di hadapan aura membumbung tinggi Xiao Yan. Dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Ini adalah Skyfire 3 perubahan misterius dari Burning Flame Valley. Tianxi di sampingnya sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan menggunakan teknik ini. Setelah itu, dia berteriak kaget. Pelindung Wu, kamu harus berhati-hati. Perubahan misterius 3 Skyfire ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar. Saya tidak tahu bagaimana itu berhasil mendarat di tangan bocah ini. Jika teknik rahasia ini dilepaskan hingga perubahan ketiga, kekuatannya setidaknya akan meningkat 3 bintang. Namun, mereka yang dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk perubahan ketiga dapat dihitung dengan jari bahkan di lembah api yang membara. Cek-cek, itu hanya 3 bintang. Ini tidak cukup untuk membiarkan bocah ini lolos dari telapak pelindung ini. Pelindung Wu itu dengan dingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata Tianxi. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar percakapan keduanya. Wajahnya acuh tak acuh. Setelah itu, segel tangannya berubah sekali lagi dan gelombang api tak terlihat meletus dari tubuhnya. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan kedua. Aura Xiao Yan terus membubung setelah nyala api tak terlihat ini meletus. Kali ini, bahkan ekspresi Tianxi dan Protektor Wu berubah. Ini karena aura Xiao Yan saat ini sudah melonjak ke titik di mana ia berada di dekat tingkat bintang 6.
Bocah ini sebenarnya memiliki dua jenis api surgawi. Tidak heran dia berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar ketika dia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Flame. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam. Skyfire 3 api misterius yang terdiri dari dua jenis api surgawi. Ini adalah sesuatu yang bahkan Tang Zhen dari Burning Flame Valley tidak memilikinya. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke dataran tengah. Dia memang memiliki kartu truf. Petik 2. Pelindung Wu berbicara. Namun, hatinya secara bertahap merasa sedikit gelisah. Perubahan 3 misterius Skyfire ini memiliki 3 perubahan. Xiao Yan telah mencapai tingkat bintang 6 setelah 2 perubahan. Jika dia menggunakannya lain kali, apakah kekuatannya tidak, setidaknya, mencapai tingkat bintang 7. Ada desas-desus bahwa setiap kali perubahan Skyfire 3 Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley digunakan, energi yang terbentuk sangat liar dan ganas. Bahkan beberapa tetua mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga. Dengan kemampuan bocah ini, dia seharusnya belum mencapai level itu. Pelindung Wu merasa sedikit rileks setelah menenangkan dirinya di dalam hatinya. Dia hendak mengangkat kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Wajahnya langsung menegang. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pelindung Wu saat kabut hitamnya dengan cepat berfluktuasi. Senyum ganas di wajah Xiao Yan perlahan melebar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan ketiga.